Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Guswardana dari kelas L2 dengan ujung NIM 056. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan cara pengolahan dari pengolahan arus. Nah, sebelum itu teman-teman harus mengetahui apa itu arus. Arus adalah pergerakan suatu massa air yang bergerak secara horizontal maupun vertikal, yang dimana dia tuh memiliki tujuan akhir yaitu keseimbangan, atau dia tuh mengarah ke posisi diam. Nah, jadi arus itu ketika dia telah setimbang, dia itu tidak akan disebut lagi atau dinyatakan sebagai arus ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke pengolahannya. Di sini kita telah berada pada software yang bernama Surfer. Untuk software ini adalah software yang dapat memvisualisasikan arah pergerakan dari arus ya teman-teman, arah dan kecepatan arus. Oke, untuk pertama-tama itu teman-teman bisa pergi ke grid, lalu ke data. Nah, pada data ini teman-teman itu bisa memasukkan yang sebenarnya ini. Nah, data arusnya ya teman-teman, kita klik open. Nah, untuk ini X nya itu kita pilih longitude dan yang Y nya itu latitude. Nah, untuk ini kita pilih arah arus, kemudian pilih tempat penyimpanannya. Oke, sudah di download arus. Kita ganti arus, kita save. Oke, kemudian kita oke di sini. Nah, pada bagian kiri ini kita bisa nanti close saja, ini oke, kemudian langsung no. Nah, setelah itu kita masukkan juga yang kecepatannya ya teman-teman. Kita pergi ke data lagi, kemudian masukkan data yang Excel yang sama. Nah, Excel itu tadi berisi data dari pergerakan arusnya teman. Ada koordinat, stasiunnya, longitude, latitude, jarak, waktu, kecepatannya, bahkan arusnya. Nah, sini kita masukkan kecepatan. Kok kecepatan? Maaf. Di sini longitude, ini latitude, dan arus ini kita ganti jadi kecepatan. Oke. Setelah itu kita ganti juga di sini jadi kecepatan. Nah, kemudian save. Nah, setelah itu kalian klik OK ya teman-teman. Untuk di sini lakukan yang sama lagi, oke, lalu silang saja no ya teman-teman. Nah, kita oke, keluar lalu no. Setelah itu kalian bisa pergi ke map, ke new. Nah, ke new itu kalian pilih yang ini, to grid vector map. Nah, pada ini kita masukkan kembali arus, kita gunakan data arus, dan open. Nah, di sini kita masukkan lagi yang arus ya teman-teman, kita open. Nah, dia telah muncul. Setelah itu bisa kita masukkan yang namanya itu base map ya teman-teman. Nah, di sini base map, base, kita masukkan IKABU Indonesia atau SAP Indonesia. Mana SAP ini? Nah, udah oke. Tunggu loadingnya, ada nanti di bawah sebelah kanan. Nah, setelah itu di sini pada bagian Object Manager kalian ada yang namanya base IKABU SAP 2010 ini. Kalian tarik itu ke antara button dan vektor, lalu kalian lepas. Nah, di sini kita klik no, dan ini yang bakalan terjadi. Ini adalah pulau dari objek kita kemarin.
Pulau Pahlawannya. Nah, sekarang kita dapat pergi ke di sini kita bisa pergi ke klik dulu base kabelnya, kita cari yang layer mana kok clipboard sih, tidak sebentar, ini. Nah, ini kita ganti warna pulaunya. Kemudian kita ke vektor, koordinat ini kita bisa ganti juga, kita sesuaikan lagi di dalam sini, terus ke project system, ke yang UPM. Regional turis di mana ya? Di geografi ya. Oh, ini WGS nih. Kita WGS atau ya WGS 84 ini. Lalu sebentar, 48 tadi, 48S, kemudian kalian klik OK. Nah, setelah itu ini map bisa di frame, bisa kita ganti warna blue. Oke. Nah, ini ganti warna untuk lautnya. Kemudian di vektor arus kita simbol nah seperti ini. Di sini bisa kita ganti, sesuaikan saja. Saya biarkan saja seperti ini. Kemudian itu kita ke ini ganti ke polar ya teman-teman. Nah, dan nanti untuk arus dia berubah seperti ini ya teman-teman. Inilah polanya. Kemudian kita aktifkan ini. Ini adalah parameter kecepatannya ya teman-teman, kecepatan arus. Semakin tinggi dia semakin cepat. Kemudian ini, oh ya, nah, jangan lupa ke general, reverse vector, kemudian ada show skelet legendnya. Nah, ini yang biru ini itu, nah reference vector ini 16 itu adalah yang paling kecil di sini, sedangkan kalau yang 337 itu adalah arah arus yang paling kuat ya teman-teman. Kemudian untuk stasiun dari praktikum kami kemarin itu berada di sekitar sini. Nah, bisa kita lihat bahwa pergerakan arus itu dia dari bawah atau dari arah, anggap saja kita selatan sini, dia naik ke utara. Lalu pada bagian ini di sini dia itu mengarah lagi ke daratan, yaitu bisa, kalau yang lihat yang ini itu mengarah ke
barat laut, sedangkan ini ada yang ke timur. Nah, ke barat maksud saya, ke barat. Nah, di sini tuh dia karena anginnya itu berembus ke daratan, atau arusnya itu mengarah ke daratan. Oke. Nah, teman-teman, arus ini itu dapat bergerak salah satunya karena ada faktor angin ya teman-teman. Nah, pergerakan arus karena dilibatkan angin itu berdampak sekitar misalnya angin itu bergerak mengarah ke barat, dia bakalan dibelokkan 45 derajat ya teman-teman, ke sesuai dengan ini rentannya. Jadi angin itu memberikan gaya dorong atau gaya penggerak sehingga terciptanya suatu arus ya teman-teman. Itu salah satu faktor yang dapat memberikan pergerakan di air. Dapat kita lihat berarti di sini dia itu berkisar dari arah ini ke unguan, ini ke biru ya teman-teman. Dari bisa berkisar 100 untuk yang ini itu berkisar di 160-an derajat ya. Nah, sedangkan yang ini dia sudah mulai turun ke 60, 40 dan 20-an. Oke, sekarang kita lanjut ke kecepatan ya teman-teman. Kita ke new. Kita lanjut ke kecepatan. Di sini kita buka yang plot baru, new plot. Di sini kita buka map lagi, kita new dan to grid vector map. Nah, pada bagian ini kita pergi ke data tadi, yaitu kita yang pertama itu dia tuh kita memasukkan arus ya teman-teman. Kemudian itu, nah di sini kita masukkan kecepatan, lalu oke. Nah, setelah itu ini sudah aktif, kita masukkan yang namanya tadi base map. Nah, pada base map ini ini oke. Sama seperti tadi, kita turunkan lagi akhirnya ke sini, lalu 0. Nah, kemudian itu di limit biasa ke frame, tidak usah ini lah. Oke, ke map, biru lagi, ke ikabu, kita ganti label, layer, bener label, generalnya kita ganti ke warna hijau lagi. Nah, setelah itu kita ke vektor arah ini, kecepatan arus. Di sini ini bisa kita ini melihat pergerakannya tadi. Di data ini kita ganti ke polar lagi, polar. Nah, bisa kalian lihat ini adalah arah dan kecepatan arusnya ya teman-teman. Ini diaktifkan. Nah, apa lagi ya? 1, 2, 3. Sudah. Jadi teman-teman, oke,
Jadi dari dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pergerakannya ini itu bisa berkisar dari 2 hingga ke 1 atau ke 0,06 ya teman-teman. Kita bisa ganti warnanya terlebih dahulu agar lebih memudahkan kita dalam melihat perbedaannya. Mana? Kita gunakan rainbow. Nah, dapat dilihat di sini dia itu masih berkisar sekitar 16 atau 0,6 0,16 atau 0,14 di sini. Nah, sedangkan dari bawah sekali ini bisa kita lihat pergerakan dia itu ada berkisar antara 0,28 hingga ke 0,22 atau 0,24. Nah, di sini pergerakan masuk sini dia bisa sekitar 0,12 hingga 0,1 ya teman-teman. Mungkin kalau memang sangat dekat dengan daratan di sini, dia itu berkisar 0,08 atau 0,06 ya teman-teman. Atau hampir pergerakannya sangat kecil ya teman-teman, semakin kesini kecepatannya. Oke. Jadi mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari video pengolahan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sekalian dapat mengerti dari pengolahan yang saya sampaikan berikut.